Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Amma ba'du. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi SAW, bahasa kaum muslimin. Dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepadanya dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa Allah jadikan menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga semangat dan istiqomahnya kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi hujjah bagi kita semua di yaumil qiyamah, menjadi penolong untuk kita semua. Langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, tidak hanya kebaikan di dunia namun juga kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Hal ini semua berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka baginya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita limpahan taufik, limpahan istiqomah, semangat dan kemudahan di dalam mempelajari dan menggapai ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan pada seluruh umatnya
yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua kelak di yaumil kiamah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang soleh. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadzal yaum wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ummahat semua di kesempatan hari ini beserta keluarganya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala muhadaratuna fi hadzal yaum sanuwasil ad-dars at-tasi'a min kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-9 dari kitab Durusul Lughahil Arabiyyah, tentunya pada jilid yang kedua. Walhamdulillahi tabaraka wa ta'ala fi laqa'il madi tawaqqafna 'inda tamrinis sadisi min hadad darsi. Di pertemuan sebelumnya kita terhenti sampai dengan pembahasan latihan 6 dari pelajaran yang ke-9. Walidzalika tafadhalna ya ummahat iftahna jami'an ad-darsat tasi'a khasatan fit tamrinis sadis min hadad dars. Oleh karena itu kepada umat sekalian silakan dipersiapkan dan dibuka kitabnya masing-masing dan dibuka di latihan yang ke-6 dari pelajaran yang ke-9. Mulai dari latihan ke-6 ini sampai dengan latihan-latihan selanjutnya, latihan yang akan kita bahas adalah latihan terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang akan kita dapatkan dan memang yang akan kita gali dari percakapan yang telah kita baca bersama-sama di pelajaran yang ke-9. 1-5 soalnya adalah terkait dengan pemahaman kita terhadap konteks nas percakapan. Adapun latihan 6 sampai dengan seterusnya adalah latihan-latihan terkait dengan kaidah bahasa Arab yang kita ambil dari percakapan yang penulis sampaikan pada kita di pelajaran ini. Nah, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan pada umat kaidah pertama dari latihan yang ke-6 ini, yaitu adalah tentang kaidah pembentukan fiil ta'ajub, yaitu adalah kata kerja ta'ajub, kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman atau sesuatu yang menakjubkan. Kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kekaguman atau kepada sesuatu yang kita takjubkan. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membuat suatu ungkapan kalimat yang menunjukkan kekaguman kita atas sesuatu atau takjubnya kita atas sesuatu, maka kita wajib membentuk kalimat yang kita buat dengan pola fi'il ta'ajub. Apa polanya? Sebagaimana yang saya sampaikan pada ummahat sekalian, polanya adalah ada 2. Yang pertama berpola ma af'alahu. Af'ala bukan af'alu ya, karena PR yang umat kumpulan ke saya ada 2 orang. Kira-kira 1 orang, ternyata 2 orang jawabnya ma af'aluhu. Kalau af'alu itu isim tafdil yang bermakna lebih dari, akbaru lebih besar dari, asgoru. Ini af'alu, bedanya di situ aja. Af'alu. Di sini kalau untuk yang ta'ajub af'ala. Hu-nya sebagai objeknya. Ditambahkan ma ini penting karena memang ma ini adalah ma yang menunjukkan akan ta'ajubnya. Ma ta'ajubiyah menjadikan fi'il itu bermakna takjub. Ma af'alahu. Ini adalah sighah atau bentuk yang pertama ketika kita ingin mengungkapkan pola ta'ajub. Sighah yang pertama ya, ketika kita ingin membuat pola ta'ajub atau pola ungkapan kekaguman. Adapun pola kedua yang kita bentuk adalah berpola af'il bihi. Af'il bihi. Ada tambahnya af'il bi, ada huruf jarnya, bi-nya ini tambahan bihi. Itu namanya harful jar, harful jari zaid. Af'il bihi.
Nah, dalam pelajaran yang 9 ini, penulis menyampaikan pada kita sigoh yang pertama saja, yaitu adalah sigoh ma'af'alahu. Bentuk, sigoh itu bentuk ya. Bentuk yang pertama saja, yaitu ada bentuk ma'af'alahu. Baik, ummahatul Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mengungkapkan, misal dalam contoh disampaikan penulis, misal saya buat yang lebih sederhana lagi. Ketika kita melihat langit yang begitu indah, maka ungkapan kita adalah as-sama'u jamilatun. Langit itu indah. Kalau indah sekali tinggal tambahkan as-sama'u jamilatun jiddan, begitu kan ya? Jiddan. Namun kalau kita yang mengungkapkan kalimatnya dengan makna takjub atau bermakna mengagumi dengan kekaguman yang sangat padahal sesuatu yang kita lihat, maka kita harus membutuhkan dengan takjubiyah. Bagaimana caranya? Sifatnya diganti menjadi pola fi'il. Jamilatun, ini sifatnya. Kita ganti menjadi pola af'ala. Maka jadilah kalimatnya, tambahkan dulu ma. Jamilatun mirip seperti isim tafdil. Cuma bedanya kalau isim tafdil lu, kalau fi'il ta'ajub la, itu bedanya. Ma ajmalahu, hunya itu maksudnya adalah kata yang ditakjubkan atau objeknya. Nah, di sini yang ditakjubkan adalah langit. Berarti langit kita jadikan sebagai hu-nya, sebagai maf'ul bihnya, objek yang dikagumkan. Ma ajmalas samaa. Kenapa mansub? Karena kedudukan sama sebagai maf'ulun bihi, kata yang ditakjubkan atau kata yang dikagumi. Dia mansub sebagai objek dari kata ajmala. Ma ajmalas samaa. Ini artinya menjadi betapa indahnya langit. Dan intonasinya juga harus tepat. Ma ajmalas samaa, begitu ya. Jangan ma ajmalas samaa, sudah benar harokatnya tapi intonasinya salah. Maka salah juga jadi nanti kalimatnya. Ma ajmalas samaa. Nah, Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit bercerita tentang masalah sigoh ini. Allah Subhanahu wa taala, dulu kaidah bahasa Arab itu belum dibentuk atau belum dibuat oleh para ulama. Kenapa? Karena dulu orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu dulu hanya terbatas pada orang-orang Arab saja yang ada di Madinah dan Mekah. Paling ada beberapa sahabat dari Ethiopia ya yang pindah ke, yang jadi budak pertama kali seperti Bilal bin Rabah ya. Kemudian masuk ke dalam Islam karena sebagai budak, kemudian diangkat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang intinya para sahabat mereka bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Karena rata-rata semua para sahabat adalah dari Arab. Ya, semuanya dari Arab. Kecuali beberapa sahabat seperti Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Sehingga mereka tidak butuh kaidah-kaidah bahasa Arab karena mereka sudah paham secara fitrahnya. Secara fitrahnya. Bahasa Arab sudah mereka memahami secara langsung tanpa perlu belajar kaidahnya. Kemudian sampailah pada di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika kaum muslimin mulai menyebar. Ketika Islam sudah mulai menyebar penyebarannya sampai dengan bahkan ke Eropa, di Asbania namanya Spanyol. Dibuka penyebarannya sampai dengan negeri-negeri yang lain yang bukan, notabene yang bukan orang-orang Arab. Eropa, Afrika ya. Sampai ke Sudan dan sebagainya. Mesir. Ketika umat Islam berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya, ketika banyak orang masuk berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan mereka bukan orang Arab. Dan para sahabat banyak yang mereka ketika itu berpindah domisilinya yang asalnya di Mekah dan Madinah, karena terbuka pintu-pintu Islam ke negara-negara yang luas, maka sebagian para sahabat pergi ke sana untuk mengajarkan ilmu di sana. Dan sebagian yang lain yang membuka Islam lebih luas, karena memang Islam ini adalah agama yang Allah turunkan untuk seluruh alam semesta, tidak dikhususkan untuk penduduk khusus sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa khusus untuk Bani Israel, Nabi Musa juga demikian. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW Allah utus sebagai
untuk seluruh umat. Makanya ada kewajiban untuk mendakwahkan ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah sampai di zaman Umar banyak kaum orang-orang yang dulunya belum masuk Islam masuk ke dalam Islam, sampai dengan ke negeri Spanyol dulu namanya Asbania. Di saat itulah ternyata banyak kaum muslimin, karena dulu Al-Quran belum ditulis dengan harokat, ya, belum ditulis dengan harokat, masih dalam keadaan gundul, bahkan jangankan harokat, titiknya saja tidak ada. Maka di sanalah para ulama mulai berbondong-bondong, ya, untuk memberikan kemudahan pada kaum muslimin agar mereka paham terhadap bahasa agama mereka, itu bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Dibuatlah titik, ya, kemudian mulai dibuatlah harokat. Nah, suatu ketika terjadi, ya, kesalahan yang fatal terjadi banyak di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di antara pemanah. Ketika pemanahnya Umar bin Khattab memanah kemudian salah manahnya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kesal dengan pemanah tersebut. Artinya nggak sungguh-sungguh belajarnya, salah terus, kalian lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian para pemanah tersebut mengatakan pada Umar, ya Umar, inna qauman muta'allimin. Ini kan salah, ya, inna qauman muta'allimin. Pasti Umar sudah belajar ini dan tahu kenapa salahnya. Inna qauman muta'allimin. Tentunya qauman ini tidak boleh dibaca dengan qauman, yang betul qaumun, karena dia sebagai khobar inna. Khobar inna itu marfu, bukan dengan mansub. Inna qauman, yang betul inna qaumun. Salah mengucapkannya. Ketika mereka salah dalam mengucapkan bahasa Arab sesuai dengan kaidahnya, Umar lebih kesal lagi. Sungguhnya kesalahan kalian terhadap lahan atau kesalahan kalian dalam mengucapkan susunan kaidah bahasa Arab itu lebih buruk daripada kalian salah dalam memanah. Kenapa? Karena kalau kalian salah dalam membaca seperti ini, Al-Quran belum ditulis dengan harokat, belum ada titiknya, itu bisa menyebabkan seseorang fatal nanti salah ketika membaca Al-Quran, sehingga nanti merubah arti. Maka Umar lebih marah. Maka muncullah ucapan Umar yang masyhur yang sering kita dengar, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena sebenarnya bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Terus muncul banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, sampai banyak yang beberapa orang yang bukan dari Arab, ya, yang masuk Islam, yang membaca Al-Quran salah memberikan harokat yang artinya fatal. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi, dibaca dengan kasrah. Sungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya, yang betul harusnya rasuluhu. Artinya banyak kemudian terjadi kesalahan, muncullah sampai akhirnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu waktu zaman Umar belum dibuat kaidahnya, kaidah bahasa Arab belum dibuat. Baru muncul ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika kesalahan makin banyak terjadi. Karena ketika itu Islam semakin meluas umatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjadilah percampuran antara orang Arab nikah sama dengan non-Arab. Ya, di antaranya adalah terjadi pada seorang yang mulia, yaitu seorang yang sahabat, seorang kibarut tabi'in, ya, seorang kibarut tabi'in, pembesar dari tabi'in, artinya mereka yang bertemu dengan sahabat namun tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat yang bertemu dengan Nabi, ya, kemudian beriman dan mati di atas keimanan. Kalau tabi'in mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beriman dalam agama Islam dan meninggal dalam keadaan keimanan dan mengikuti jalan-jalan yang lurus. Itu tabi'in. Nah, ini tabi'in kibarut tabi'in bertemu masih dengan sahabat-sahabat senior, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini orang Arab, tapi menikah dengan non-Arab. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang Arab tapi menikah dengan non-Arab, orang Persia. Bukan Arab Persia, ya, tulisannya aja mirip Arab, tapi bukan, bahasa Persia itu beda dengan bahasa Arab. Ketika beliau menikah dengan orang non-Arab, ya, di Persia, maka lahirlah anaknya perempuan, ya, anaknya perempuan. Kemudian karena Abul Aswad, ya, seorang ayah, ya, biasanya anaknya itu ya lebih sering dididik sama ibunya di rumah. Ketika itu Abul Aswad Ad-Du'ali ketika anaknya sudah besar, ya, kembali dari satu perpergian jauh, kemudian kembali pulang ke rumah, bertemu dengan anaknya di malam hari. Di malam hari ketemunya. Ketika itu anaknya ketika menyambut Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, sebagai orang tuanya rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, ya, bertemu dengan anaknya, ya, anaknya takjub dengan langit yang begitu indah di atas langit. Ya, langit yang begitu indah yang ia lihat di atasnya. Maka ia berkata kepada ayahnya,
Ya abi, ma ajmalus samai. Begitu. Ma ajmalus samai. Dia ingin bilang, wahai ayahku, betapa indahnya langit. Ma ajmalus samai. Tapi ini bentuknya salah ya ummahat ya. Kenapa salah? Lihat, karena polanya ini bukan pola takjub kan. Lihat, ma ajmalus samai. Ini berpola isim tafdil. Kalau diartikan apa yang paling indah dari langit. Begitu kan? Maknya pertanyaan, ma istifhamiyah. Ajmalu samai diidofahkan kata ajmalu yang domah kepada isim setelahnya. Sebagaimana Muhammad bilang, akbarul masjidi fi Indonesia, Masjid Al-Istiqlal. Akbarul masjidi. Masjid yang terbesar. Ya kan? Begitu ya. Bagaimana kita pelajari. Maksudnya untuk isim tafdil itu bentuknya adalah isim tafdilnya domah kemudian diidofahkan salah satu bentuknya caranya kepada kata yang dilebihkan bentuknya. Ma ajmalus samai ya abi, gitu ceritanya. Ma ajmalus samai ya abi, berkatanya seperti itu anaknya. Maka Abul Aswad Ad-Duali berkata, ayahnya berkata, nujumuha ya bana, ya ibu, nujumuha ya binti. Nujumuha ya binti. Tentu saja bintang-bintangnya wahai anakku, kata ayahnya Abul Aswad Ad-Duali. Nujumuha ya binti, bintang-bintangnya wahai anak perempuanku, begitu kata Abul Aswad Ad-Duali. Anaknya marah. Bukan itu maksudnya. Ya, dia tahu bahwa yang indah tuh bintang-bintangnya. Maksud saya ya abi, saya ingin bilang bahwasannya betapa indahnya langit itu. Kemudian ayahnya Abul Aswad Ad-Duali mengatakan, membenarkan perkataan anaknya. Bukan begitu wahai anakku, sebetulnya yang benar adalah engkau ungkapkan dengan ma ajmalas samaa, begitu. Ini baru menunjukkan takjub. Ya wajar anaknya salah karena kan dididiknya sama ibunya yang memang bukan non Arab. Jadi tercampur antara bahasa Arab dan tidak Arabnya, sehingga sering terjadi kesalahan. Nah, anaknya Abul Aswad Ad-Duali salah mengucapkannya. Harusnya mengucapkan ma ajmalas samaa, tapi mengucapkannya malah ma ajmalus samai. Lihat ini bedanya ya. Ajmalus samai itu isim tafdil, kalau ajmalas samaa itu adalah fi'il ta'ajjub. Kalau ma ajmalus samai maka ma menjadi ma istifhamiyah, ma pertanyaan. Ajmalu ya sebagai khobarnya, samai mudhof ilaih. Ini pertanyaan. Apa yang paling indah dari langit? Tapi kalau ma ajmalas samaa, betapa indahnya langit. Ini yang benar yang harusnya diungkapkan oleh anaknya. Ketika Abul Aswad Ad-Duali, beliau kan orang Arab. Kemudian lihat anaknya sendiri salah. Akhirnya terpikirlah sama Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu taala, beliau lihat banyaknya, wah ini sampai anak saya sendiri aja salah. Takutnya khawatirnya nanti terjadi kesalahan juga pada membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Terpikirlah oleh Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu taala membuat satu kaidah ya, yang terkait dengan memahami bentuk-bentuk kaidah-kaidah grammar bahasa Arab ya, agar mereka bisa paham kenapa ini dibaca akhirnya fathah, kenapa doma, kenapa kasroh. Dibuatlah rumusan-rumusan kaidah. Kemudian disampaikan kepada ketika itu khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib melihat rumusan Abul Aswad Ad-Duali, beliau takjub dengan kaidah-kaidah yang ditulis oleh Abul Aswad Ad-Duali yang memang udah kepikiran sama Ali bin Abi Thalib ingin membuat seperti itu juga. Tapi karena kesibukan beliau ada satu urusan yang lebih penting, kita itu membahas tentang apa? Pematian Utsman bin Affan ya, ketika umat bisa lihat dalam biografi ketika terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya beliau ketika itu takjub dengan apa? Dengan rumusan kaidah itu Abul Aswad Ad-Duali. Barulah kemudian berkata Ali bin Abi Thalib pada Abul Aswad, "Unhu ila hadan nahwi," begitu. Unhu ila hadan nahwi. Maksudnya maksudkanlah tulisanmu ini dilanjutkan, dibuat lebih terperinci lagi. Hadan nahwi seperti ini. Nahwi itu seperti. Unhu maksudkan. Maka muncullah kaidah bahasa Arab dikenal dengan istilah namanya ilmu nahwu. Itu karena berdasarkan perkataan dari Ali bin Abi Thalib ketika Abul Aswad Ad-Duali menyetorkan rumusan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib agar apakah bagus buatan dia dan disampaikan pada kaum muslimin pada saat itu. Maka kemudian kata Ali bagus dan dilanjutkan oleh Abul Aswad Ad-Duali. Kemudian beliau jugalah yang memulai membentuk harokat-harokat akhir dengan titik ya. Abul Aswad Ad-Duali itu yang membuat harokat itu dengan titik. Titik itu bukan untuk membedakan fa dan qa, bukan, tapi untuk menentukan harokat akhir.
Karena dulu salahnya hanya harokat akhir. Kalau titik atau tidak mereka masih bisa membaca. Ini kaum muslimin pada saat itu masih bisa membaca. Beliau yang buat rumusan, kemudian beliau yang membuat pertama kali harokat dalam Al-Quran, muncullah terus sampai pada zaman-zaman berikutnya ketika Islam semakin menyebar, ya, sampai dengan di abad kedua, ulama berbondong-bondong membuat kaidah-kaidah bahasa Arab memudahkan kaum muslimin untuk bisa belajar bahasa Arab agar bisa memahami Al-Quranul Karim. Dibuatlah akhirnya harokat-harokat, kemudian diganti titiknya abul aswad dengan titik membedakan jim dan ha, kemudian ba dan ta, dan seterusnya. Sampai dengan zaman kita sekarang ini, para ulama terus berusaha membuat ya kepada kita kaidah-kaidah bahasa Arab agar memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkataan Umar benar sekali, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Baik, faidah dari hal ini yang ingin saya ambil dari kisah yang saya sampaikan pada ummahat. Lihat ya, bahwasannya ketika anaknya Abul Aswad Ad-Duali mengatakan ma ajmalus samai, pada intonasinya benar, ma ajmalus samai, begitu ya abi. Intonasinya tuh takjub, tapi karena harokatnya salah, maka orang mendengar ini akan memahami bahwasannya pertanyaannya apa yang paling indah dari langit wahai abi. Mungkin begitu maksudnya. Maka jawaban daripada Abul Aswad Ad-Duali nujumuha. Salahnya simple, hanya harokat saja, namun apa? Ternyata merubah arti. Jadilah harusnya yang benar, kita berikan harokat yang benar, kemudian intonasinya juga benar. Jadinya seperti apa? Ma ajmala samaa. Nah, lihat umahat ya, tipis sekali bedanya antara isim tafdil yang kita pelajari pelajaran 3 dengan fi'il ta'ajub. Maka jangan sampai salah, ingat kalau fi'il ta'ajub polanya ajmala, akbaro, asgoro difatahkan huruf akhirnya. Kalau isim tafdil didomahkan huruf akhirnya. Kemudian kata yang ditajubkan difatahkan. Kalau isim tafdil, kata yang diidofahkan adalah sebagai kata yang dibandingkan. Begitu ya, itu bedanya. Langsung saja umahat, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat ya dari kisah tersebut agar umat juga tahu tentang asal usul bagaimana kaidah bahasa Arab itu dibentuk. Baik, kemudian kita buat contoh lain, misalnya ya umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bilang al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Nah, ketika kita ingin membuat kalimat betapa besarnya masjid itu, maka ingat tadi caranya, buat dengan kata ma dulu. Kabirunya diubah polanya menjadi akbaro. Hati-hati jangan akbaru, ini kita sedang membuat takjub. Ma akbarul masjidah, ditinggikan ya intonasinya karena ini adalah intonasi takjub. Ma akbarul masjidah, betapa besarnya masjid itu. I'rabnya sebagaimana yang telah saya sampaikan pada ummahat, ma sebagai mubtada, akbaro sebagai fi'il. Fi'il butuh fa'il. Apa fa'ilnya? Domir huwa, kembali ke ma. Al masjidah maf'ulun bihi. Fi'il fa'il maf'ulun bihi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada ma. Baik, ini bentuk yang pertama. Adapun kalau mat ingin membuat bentuk yang kedua juga boleh, tapi belum kita bahas ya. Insya Allah nanti ada pembahasan, tapi agak jauh lagi nanti di jilid 3. Tapi nggak apa-apa, saya singgung aja dulu, singgung saja tapi tidak dibahas lebih lanjut ya. Kita hanya bilang kalau yang af'il bihi ma akbarul masjidah, maka nanti umat bilang menjadi akbir bil masjidi. Akbir bil masjidi. Ini kalau umat ingin bentuk dengan pola yang kedua. Akbir bil masjidi, ini sama artinya betapa besarnya masjid itu. Ma ajmalas samaa, kalau mat buat jadi takdil jadikan dengan ta'ajub juga sama, jadi ajmil bis sama begitu. Ajmil bis sama. Nah, dua-duanya ini sigonya ada dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ajmil bis samai, betapa indahnya langit itu. Kalau pakai akbir bil masjidi, maka i'rabnya nanti akbir sebagai fi'il, al masjidi sebagai fa'ilnya. Kok fa'ilnya kasroh, Ustaz? Fa'ilnya kasroh karena sebab ada ba tambahan, ba zaidah. Dia nanti namanya dia marfu secara mahallan, tempatnya marfu, akan tetapi secara tulisan ya marfuun lafzan, marfu'an mahallan wa majrurun lafzan. Dia marfu secara tempatnya karena sebagai fa'il kedudukannya, majrur secara tulisannya karena ada huruf ba-nya. Nah, itu seperti itu singkatnya. Nah, insyaallah ta'ala untuk lebih jauh untuk yang af'il bihi nanti ada pembahasan lebih khusus ya tentang itu. Ada semuanya dalam Al-Qur'an. Untuk yang pertama, pola yang pertama yang ma'af'alahu, contohnya dalam Al-Qur'an bagaimana saya sampaikan di pekan sebelumnya, Umahat bilang
apa umat ya nanti di Al-Qur'an Allah berfirman, "Fama asbarohum 'alan nar," kata Allah. "Fama asbarohum 'alan nar." Asbaro setelah ma af'ala berarti ini takjub ya. Ma asbarohum 'alan nar, betapa sabarnya mereka atas api neraka. Kalau yang af'il bihi juga umat dapatkan dalam Al-Qur'an, asmi' bihi wa absir atau absir bihi wa asmi'. Absir bihi wa asmi'. Betapa tajamnya penglihatan dia pada hari kiamat, absir bihi wa asmi', dan betapa tajamnya gitu bilang. Betapa tajamnya pendengaran mereka pada hari kiamat. Absir bihi wa asmi' bihi, itu asalnya. Bihinya dihapus karena sudah disebutkan kata sebelumnya. Absir bihi wa asmi'. Nah, ini contoh-contoh yang ada dalam Al-Qur'an. Intinya ummahat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih lanjut ya menjawab latihan terkait dengan fi'il tajub secara lisan. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, sekarang kita jawab aja langsung contoh-contoh dari penulis dengan lisan. Karena tulisannya umat sudah saya baca, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, langsung ya kita baca dulu sama-sama. Silakan dibuka 1 dan 3 kita baca sama-sama. Kemudian saya minta umat nanti membaca soal. Saya ingin dengar intonasinya, soalnya intonasinya tentang ta'ajub, karena sering sekali sudah benar harokatnya tapi salah intonasi. Baik, kita baca sama-sama. Wahid. Wahid. Hadar rajulu tawilun. Hadar rajulu tawilun. Ma atwala hadar rajula. Ma atwala hadar rajula. Isnan. Isnan. Hadal baitu kabiran. Hadal baitu kabirun. Ma akbara hadal baita. Coba. Ma akbara hadal baita. Bagus, tinggi gitu intonasinya ya. Baik, salasa hadhis sayyaratu jamilatun. Ma ajmala hadhis sayyarata. Baik, sekarang saya ingin dengar umahat yang membaca ya. Ini polanya lihat ya. Hadar rojulu tawil, laki-laki ini tinggi. Ma atwala hadar rojula, betapa atau alangkah tingginya laki-laki ini. Hadal baitu kabirun, rumah ini besar. Ma akbaru hadal baita, alangkah besarnya rumah ini. Hadis sayyaratu jamilah, mobil ini indah. Ma ajmalah hadis sayyarah, alangkah indahnya mobil ini. Baik, langsung saya ingin dengar yang membaca ummahat ya dalam bacaan ini. Karena tulisan udah saya lihat ya, bagus jawabannya, alhamdulillah. Saya ingin dengar intonasi dari ummahat. Silakan dibaca. Nakum wahid Budani. Nah. Hadar rajulu. Yang wahid Bu, langsung aja ke soal. Karena udah dibahas pekan lalu. Ya, silakan. Hadal ma'u baridun. Hadal ma'u. Taruh pelan-pelan aja ya. Hadal ma'u baridun. Terjemahkan dulu. Air ini dingin. Ya, air ini dingin. Ini kan ungkapannya biasa saja ya Bu ya. Tidak ada kekaguman kan? Air ini dingin. Ya. Sekarang Ibu buat dengan pola ta'ajub. Alangkah atau betapa dinginnya air ini. Silakan, bagaimana? Ma'abroda hadal ma'u. Ma'a. Nah, kalau mau salah. Ma'abroda. Ulang lagi. Ma'a. Apa kan? 6. Ma'abroda hadal ma'a. Bagus intonasinya. Ma'abroda hadal ma'a. Ma'abroda hadal ma'a. Ma'abroda hadal ma'a. San. Apa artinya Bu? Ma'abroda hadal ma'a. Alangkah dinginnya air ini. Betul, alangkah dinginnya air ini. Coba saya minta kedudukan Bu Dani. Ma sebagai apa? Ma sebagai mubtada. Terus abroda. Abroda fi'il fa'il. Betul, fi'il fa'il. Haza. Haza maf'ulun bih. Betul, maf'ulun bihi. Al-ma'a. Ma'a badal. Betul, masya Allah. Khobar buat mubtadanya mana? Mubtada kan harus ada khobar. Khobarnya mana? Khobarnya abroda hadal ma'a. Betul. Fi'il fa'il maf'ulun bihi ada sebagai khobar jumlah fi'liyah ya untuk mubtada ma. Ahsan nih Bu, bagus sekali Bu Dani. Barakallahu fik Ibu. Alhamdulillah paham berarti.
Baik, kemudian Bu Desmiarti silakan Rokom Isnan. Silakan Bu dibaca. Nah, Rokom Isnan. An-nujumu jamilatun. nah, Bintang-bintang itu indah. nah. Ma ajmalan nujuma. Ulang lagi intonasinya. Masih tanggung gitu. Ulang coba. Ma ajmalan nujuma. Nah, itu Bu, betul. Ma ajmalan nujuma. Tinggi. Ma ajmalan nujuma. Ahsan. Ulang lagi coba sekali lagi. Ma ajmalan nujuma. Bagus. Ahsan. Barakallahu fik, Ibu. Seperti itu ungkapannya. Apa artinya? Ma ajmalan nujuma. Alangkah bagusnya bintang-bintang itu. Betul. Alangkah bagusnya bintang-bintang itu. Ma sebagai apa? Coba. Ma sebagai mubtada, Ajmala. ajmala sebagai fi'il fa'il, an-nujuma sebagai maf'ulun bih. Khobarnya? Ajmala an-nujuma. Apa Ustaz? Khobarnya mana? Kabarnya ajmalan nujuma. Iya, betul. Ahsan. Fi'il fa'il maf'ulun bih. Betul. Namanya sebagai khobar apa istilahnya? Khobar Jumlah mufrad. fi'liyah. Iya, khobar jumlah fi'liyah. Betul. Ahsan ya Bu Desmiarti. Barakallahu fik. Alhamdulillah paham. Baik, kemudian setelahnya Bu, nah kok hilang tadi, ada Bu Desi hilang nih di bawahnya. Baik, Bu Joharsa silakan rekam salasah. Tadi di bawahnya Bu Desi ada Bu Desi, tiba-tiba nggak ada, hilang, menghilang cepat sekali. Baik, Bu Joharsa rekam salasah. Hazal qalamu rakhisun. Jamil. Pulpen ini murah. 6. Ma arhoso hazal qalama. Salah, belum. Ma arhoso hazal qalama. Bukan kolama. Bukan. Ma arhoso hazal qalama. Ayo gimana? Ma arhoso hazal qalama. Bukan. Ma arhoso hazal qalama. Bukan juga salah. Gimana? Ma arhoso hazal qalama. Hazal Ma qalama. arhoso hazal qalama. Nah, Ma begitu. arhoso hazal qalama. Ahsan, bagus sekali. Seperti itu Bu Joharsa. Ulang lagi coba. Ma arhoso hazal qalama. Ahsan, bagus sekali. Mumtaz. Terjemahkan. Ma arhoso hazal qalama. Tinggikan nanti di maknya. Qalama. Kalau pertanyaan turun. Qalama. Nah, itu. Qalama. Naik. Ahsan. Artinya? Alangkah murahnya pulpen ini. Betul, alangkah murahnya pulpen ini. Asanti ya Bu Joharsa, Bu. Ya, barakallahu fik. Kemudian setelah Bu Joharsa di bawahnya Bu Lydia, maaf. Bu Lydia silakan. Ini kedudukannya sama ya dengan nomor 1 ya. Silakan. Al-lugatul al-arabiyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Artinya? Bahasa Arab mudah. Betul. Terus. Ma'as halal lugotal arabiyata. Bagus. Itu bagus. Ma'as halal lughatal arabiyyata. Ulang lagi coba. Ma'as halal lugota arabiyata. Ma'as halal lughatal arabiyyata. Lagi. Ma'as halal lugota arabiyata. Iya betul. Arabiyah. B-nya ada tasydidnya. Arabiyata. Arabiyata. Ulang. Arabiyata. Nah, begitu. Sahih. Artinya ma'as halal lughatal arabiyyata. Alangkah mudahnya bahasa Arab. Betul. Masya Allah. Hanya Bu Lydia yang mengatakan seperti ini. Yang saya baru dengar. Alangkah mudahnya bahasa Arab. Ya, ma'as halal lughatal arabiyyah. Nah, coba Bu Lydia. Ini kan beda nih. Apa kedudukannya? Ma sebagai apa? Ma sebagai mubtada. Terus ashala. Asal fi'il fa'il. Ya, betul. Lugota. Lugota maf'ulun bih. Betul. Terus al-arabiyata. Naat. Iya, benar. Naat sahih. Khobar mubtadanya. Khobar mubtadanya ashala lugota al-arabiyata. Iya, namanya khobar apa istilahnya? Khobar fi'liyah buat Betul. mubtada ma. Betul, khobar jumlah fi'liyah buat mubtada ma. Santi ya Bu Lydia, Masya Allah Ibu Mumtazah ya Bu Lydia. Baik, selanjutnya silakan Bu Desi sudah hadir, silakan. Nokom khomsah Bu Desi. Akuan internetnya. Ya, nggak apa-apa, silakan.
Eh, anu bentar. Nomor berapa ya Ustaz? Nomor 5, khamsah. Nomor 6. Khamsah. An-nujumu katsiratun. Jamil. An-nujumu katsiratun. Silakan. Jadikan takjub. Ma aksaron nujuma. Ya, salah. Masih? Belum? Salah. Intonasinya salah. Emang susah banget ini. Baik, Ma ditinggikan. aksaron Nujuma. Naik. Kalau nujuma, itu pertanyaan. Aksaron nujuma. Ma aksaron nujuma. Ma. Naik. Ma. Kalau pertanyaan, ma. Tuh, bedanya. Ulang lagi. Ma aksaron nujum. Gimana sih? Nujuma. Naik ke atas. Nujuma. Nujuma. Nah, gitu. Nujuma. Coba. Nujuma. Nah. Ma aksaron nujuma. Nah, seperti itu Bu Edisi. Sahih. Coba lagi ulang. Ma aksaron nujuma. Ma aksaron nujuma. Nah, sahih. Begitu. Ya, ulang lagi sekali lagi coba. Jangan kebut. Enggak apa-apa, biar lancar. Ulang. Ma aksaron nujuma. Ahsan, bagus. Ma aksaron nujuma. Ahsan. Terjemahkan silakan. An-nujumu katsirah artinya? Bintang banyak bintang-bintang atau gimana? Kok terjemahnya salah? Ulang lagi. An-nujumu katsirah, bintang-bintang itu katsirah. Bintang-bintang itu banyak. Ahsan. Ma aksaron nujuma artinya? Alangkah banyak bintang-bintang. Iya, alangkah banyaknya bintang-bintang itu. Alangkah banyaknya bintang-bintang itu. Ahsan. Coba Bu Desi, kedudukannya Bu. Ma Mubtada. Iya, aksara. Aksara fi'il fa'il. Iya, an-nujuma. Maklubi. 6. Khabar mubtadanya? Khabar mubtadanya aksara nujuma. Iya, betul. Sahih. Khabar jumlah fi'liyah aksara nujuma. Barakallahu fik ya Bu Desi, cukup Bu. Ya, ahsan. Baik, selanjutnya setelah Bu Desi, tafadhali Bu Luki. Silakan rekam sita Bu Luki. Dihidupkan mic-nya Bu Luki, silakan rekam sita. 6. Al-labanu hasanun. Al-labanu hasanun. 6. Silakan dijadikan tafdil. Tafdil lagi. Ta'jub. Ma'ahsanal labana. Ma'ahsanal labana. Bagus intonasinya, bagus. Ma'ahsanal labana. Iya. Sekali lagi Bu. Ma'ahsanal labana, coba. Ma'ahsanal labana. Bagus. Terjemahkan. Alangkah bagusnya susu ini. Benar. Alangkah bagusnya susu ini. Alangkah bagusnya susu ini. Asanti ya Bu Luki. Cukup Ibu ya. Barakallahu fik Ibu. Kemudian Bu Nawang, Rokom Sabah. Ibu izin ya mendengar saja. Enggak Ustadz, Oh, enggak. jadi. Silakan Rokom Sabah. Enggak jadi. Ya, silakan. Ustadz. Hadhihi sayaratu sari'atun. 6. Ma asro'a hadhihi sayarata. Bagus. Ma asra'a hadhihi sayyarata. 2 kali Bu. Silakan. Diulang Ustadz. Ulang lagi. Iya. Ma asro'a hadhihi sayarata. Bagus. Seperti itu. Ma asra'a hadhihi sayyarata. Terjemahkan. Silakan. Betapa cepatnya mobil itu. Betul. Betapa cepatnya mobil ini ya. Hadhihi dari sini. Oh, ini Ustadz. Iya benar. Betapa cepatnya mobil ini. Asanti ya Bu Nawang. Kemudian Bu Nuning ngerekam sama nih ya. Silakan Bu Nuning. Bu Nuning. Al-qamaru jamilun. Lun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. 6. Silakan. Masukkan ma. Ma Ta'ajubi. ajmala qamaro. Ma ajmalal qamara. Ulang lagi. Qamaro. Mm-mm. Ma ajmala qamaro. Nah, sahih seperti itu. Ma ajmalal qamara. Sahih, benar Ibu. Ulang lagi, coba sekali lagi.
Ma ajmalal qamaro. Ya, seperti itu. Majmalal qamaro. Apa artinya majmalal qamaro? Betapa indah bulan itu. Iya, betapa indahnya bulan itu. Ahsan, barakallahu fik. Betapa indahnya bulan itu. Bu Saca, rokam tis'a, silakan. Hadzal qamisu wasikhun. Hadzal qamisu wasikhun. Silakan masukkan ta'jubiyah. Ma awsakhu hadzal qamisu. Ulang lagi. Ma awsakhu hadzal qamisu. Iya, ma'ausahu hadzal qamisa. Sahih. Ma'ausahu hadzal qamisa. Nah, benar. Artinya? Yang pertama, kemeja ini kotor. Terus betapa kotornya kemeja ini. Iya, betapa kotornya kemeja ini. Ma'ausahu hadzal qamisa. Ma'ausahu hadzal qamisa. Nah, betapa kotornya meja ini. Sahih ya Bu Saja, barakallahu fik. Rokam Asyra Bu Susi, silakan. Bismillah. Hajar faslu nadifun. 6. Kelas ini bersih. Kelas ini bersih. Silakan buat intonasi ta'ajub. Intonasinya harus benar ya, coba. Ma andofa hajal fasla. Bagus, betul. Ma'an zofa hadzal fasla. Bagus Ibu, sekali lagi. Ma andofa hajal fasla. Bagus, seperti itu. Mumtaz. Ma'an zofa hadzal fasla. Terjemahkan. Alangkah bersihnya kelas ini. Betul, alangkah bersihnya kelas ini. Masya Allah. Bu Susi, Ma sebagai apa Bu kedudukannya? Ma sebagai mubtada, Ya, anzofa. andofa, fi'il, fa'il, Betul. domir, huwa, Ya, betul. hada, maf'ulubi, Betul, fasla, ba'da. betul. Terus khobar mubtadanya? Khobar jumlah filiyahnya, khobar jumlah filiyah untuk mubtada ma. Iya benar. Khobar jumlah fi'liyah anzofa hadzal fasla adalah untuk khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada ma. Sahih. Barakallahu fik ya Bu Susi, Masya Allah. Santi, Bu Win. Soalnya dari saya ya Bu. Silakan Bu Win, dihidupkan mic-nya. Nah, Ustaz. 6. Al-haqibatu rakhisatun. Silakan Ibu. Dibaca soalnya dulu. Al-haqibatu rakhisun. Rakhisatun kan muannas. Al-haqibatu rakhisatun. 6. Al-haqibatu rakhisatun. 6. Silakan jadikan takjub. Alangkah murahnya tas ini. Ma arkhosa rakhisatun. Ma salah. Arhoso ala hakibata. Oh iya. Maaf. Enak deh kalau jadi jawab coba-coba ada yang kasih tahu. Kalau di kelas kan nggak ada. Aduh. Nah, bagaimana jawabannya Bu Wiwin? Nah, Ma'arkhoso hakibatan. nah begitu Bu Wiwin, maaf ya, Bu Wiwin. Ma'arkhasal haqibata. Nah, ma'arkhasal haqibata. Bukan ma'arkhasal rakhisata. Jadi rakhisnya yang paling murah. Ma'arkhasal haqibata. Lagi ya buat Bu Wiwin ya. 6. Nah, Ustaz. Al-maktabatu kabiratun. Silakan dibaca soalnya. Al-kabirat. Mana sih soalnya nggak kelihatan. Kebaca gak? Al-maktabatu kabiratun. Al-maktabatu kabiratun. 6. Ma akbaro al-maktabata. Nah, sahih begitu. Ma'akbarul maktabata. Ma'akbarul maktabata. Ahsan. Apa artinya ma'akbarul maktabata? Alangkah besarnya perpustakaan itu. Betul, alangkah besarnya perpustakaan itu. Ahsanti ya Bu Wiwin, Masya Allah. Seperti itu Ibu, barakallahu fiik.
Kemudian Musik dilanjutkan. berkebun. Nah, selanjutnya silahkan Bu Yulianti paling bawah. Hazat ta'amu lazizun. Silakan dibaca. Hadza ta'amu ladzizun. Artinya apa? Hazat ta'amu laziz. Makanan ini lezat. Silakan Ibu buat betapa lezatnya makanan ini. Bagaimana? Ma'al dada Bukan. hadzal ta'am. Bagaimana kalau ada huruf sama duanya? Dibuatnya jadi apa? Ma'alazza. Za-nya jadi didobelkan. Nah, ulang lagi. Ma'alazza. Ma'aladza hadzal ta'ama. Bagus. Ma'alazza hadzal ta'ama. Ma'alazza hadzal ta'ama. Sahih. Apa artinya ma'alazza hadzal ta'am? Alangkah lezatnya makanan. Betul, alangkah lezatnya makanannya. Satu lagi Ibu, karena memang saya berikan Ibu di sini yang ada dua huruf yang sama. Lagi huruf sama nih. Hazal waladu. Hazal waladu. Afan. Saya ganti, maaf. Hazal maktabu khafifun. Silakan dibaca. Hadzal maktabu khafifun. Ya, artinya apa? Hazal maktabu khafif. Buku ini ringan. Iya, betul. Ya, meja ini ringan. Meja ini Meja ringan. ini Silakan Ibu buat betapa ringannya meja ini. Bagaimana jadinya? ma'alaf hadzal maktaba. Apa? Afafa. Ahfa. Akhof. Bukan. Akhoffa. Akhoffa. Kan dobelnya fa-nya. Ma akhoffa hazal maktaba. Nah, begitu Ibu. Lagi coba ulang. Ma akhaffa hadzal maktaba. Sahih. Ma akhoffa hadal maktaba. Nah, lihat Ummahat ya, ketika ada dua huruf yang sama, maka cara kita membuat menjadi fi'il ta'jubnya sama seperti isim tafdil. Kalau isim tafdilnya alazzu, kalau misalnya fi'il ta'jub kita bilang alazza. Akhaffu, akhaffa. Baik, kemudian misalnya contoh lain yang sama hurufnya apa nih yang dua-duanya sama? Ada satu lagi saya lupa tuh. Jadidun. Masa betapa barunya? Memang bisa betapa barunya. Nggak bisa kan? Baru mah kayaknya nggak bisa di... Betapa barunya mobil ini. Kok betapa? Nggak bisa. Kalau jadi apa? Bus dicat. Bus Ada ya, dicat rumahnya. rumahnya baru cat. Yang adanya bagus kan? Masa betapa barunya? Kayak baru kayaknya nggak bisa deh. Ustaz, tadi kalau nazifun kenapa andofa ya Ustaz? Anzof Iya, kok nggak dimatikan ya? nggak dimatikan. Akhofa. Mana? Kan kalau yang lain Kalau nazifun kan juga sama ya. asro'a. Nazifun kan Asmala. anzofa. Sama. Jadi andofa, iya kenapa jadi andofa ya Ustaz? Memang begitu kan. Beda ya? Af'ala kan disukunkan di itunya. Anzofa. Sama seperti kabirun. Andofa ada ya juga ya. Kalau yang lezat nggak disukunkan ya? Kalau kopi gitu bukan Anzofa. Kalau ini kan anzofa. Kalau ini sama Ibu nazifun dengan jamilun ajmala. Kan sama nih. Memang disukunkan huruf keduanya selajanya. Setelah A-nya. Ajmala. Nah, untuk yang dua hurufnya sama ya, akhaffa. Ini kan asalnya Tidak akhfafa. disukunkan ya? Asalnya begini nih. Ma akhfafa. Ya kan? Asalnya gitu kan? Fa-nya dua. Ma akhfafa hadzal maktaba. Mungkin sama ya Ustaz. Karena fa-nya ada dua, maka dalam bahasa Arab kalau ada dua huruf yang sama maka digabungkan jadi satu dengan cara ditasydidkan. Ya, nggak bisa dibaca nih. Ma'af, nggak bisa kan? Tuh bisa baca nggak kalau fa-nya masih sukun? Akhfa. Hah? Ma'af, Akhfaf. nggak bisa. Gimana? Ma'akhfa. Nggak bisa kan?
Fa-nya ini kan jadi sukun kan? Oh, ya. Dua huruf yang sama. Dua huruf sukun bertemu jadi satu, nggak bisa. Makanya sukun yang pertamanya kita harokatkan. Ma akhaffa hadal maktaba. Sama dengan kata laziz. Di sini kan asalnya ma al zaza. Gitu kan asalnya ya Bu ya. Karena zamnya dua kan? Ma al zaza. Ya kan? Sahih nih? Ya. Perhatikan. Ya, kemudian zanya double, maka dalam bahasa Arab digabungkan, diidghamkan istilahnya namanya. Jadinya za-nya di tasjidkan, kemudian lamnya diberikan harokat. Ma ala zahazat ta'am. Ya taruhlah kalau misalnya jadidun boleh. Bagaimana tadi perkataan Buluki, bisa aja seperti misalnya albay itu jadidun. Contoh aja ya, ini kayaknya nggak bisa juga. Masa betapa barunya? Kayaknya saya belum pernah dengar ya. Tapi misalnya aja boleh. Albay itu jadidun. Maka bagaimana? Kalau kita buat jadi alangkah barunya rumah ini. Jadi bagaimana? Ma ada yang bisa? Jaja. Iya benar. Ma ajadda al baita. Ma ajadda al baita. Alangkah barunya rumah itu. Misalnya contoh ya. Kalau misalnya hal ini dibolehkan. Baik, lagi satu nih. Siapa yang bisa? Halnya adalah al-buyut qalilatun. Ya, al-buyut, al-aulad. Al-auladu qalilun. Al-auladu qalilun. 6. Silakan Bu Zarsa. Mal aulada aqallala. Aqalla. Mal Ma aulada akola. aqalla. Ma aqalla Ma betul. akala. Ma aqalla aulada. Betul. Asan ma aqallal wa al aulada. Ma aqallal aulad. Ma aqallal aulada. Ma aqallal aulad, betapa sedikitnya anak-anak ini. Gitu kan? Ma aqallal aulad. Lihat lamnya sama qalil menjadi kita buat menjadi kata aqalla. Karena lamnya sama, maka lamnya ditasydidkan, kemudian huruf setelah a-nya kita fathahkan. Baik, seperti ini ummahat kalau seandainya kita mendapatkan ada kata sifat yang dua hurufnya sama. Baik, satu lagi terakhir bagi faedah buat ummahat sebelum kita masuk ke latihan berikutnya. Satu lagi terakhir, kalau soalnya seperti ini, siapa yang bisa jawab? As-sayyaratu ghaliyatun. Apa artinya? As-sayyaratu ghaliyatun. Mahal. Mobil itu mahal. Baik, silakan siapa yang buat? Betapa mahalnya mobil ini. Silakan. Siapa yang bisa? Ma'agla kalis ma'agla as-sayyara. Asan sahih. Ma'agla Asan Budi Asmiyati sahih. Ghalia menjadi ma'agla. Ma'agla sayyarata. Asan seperti itu. Ma'agla sayyarata. Lagi. Contoh lain. Al-madrasatu 'aliyatun. Al-madrasatu 'aliyatun. Apa arti 'aliyatun? Tinggi, betul. Al-madrasatu 'aliyatun. Betapa tingginya sekolah itu. Bagaimana? Silakan. Ma'ala. Ma'ala ya. Ma'ala. Bagus sekali. Ma'ala. Ma'ala al-madrasata. Bagus. Ma'ala al-madrasata. Sahih. Terakhir, siapa yang bisa buat? Atajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Umat buat betapa kayanya pedagang itu. Bagaimana jadinya? Ma'agniya. Iya. Ma'agniya tajira. Ma'agna tajiro. Betul, ya betul. Ma'agna. Tajira. Kan ya-nya diganti jadi alif. Ma'agna. Ya betul. Ma'agna tajiru. Ma'agna tajira. Ma'agna tajira. Baik, ini tambahan-tambahannya ya buat ummahat. Kalau seandainya diakhiri oleh ya, lihat diakhiri oleh ya, maka ya-nya diubah menjadi alif. Ma'agla, ma'a'la, ma'agna. Baik, terakhir deh, qawi.
Qawiyun, ar-rajulu qawiyun. Lelaki itu kuat. Umat buat betapa kuatnya lelaki itu. Bagaimana? Ma'aqwa. Bagus sekali. Ma'aqwa ar-rajula. Bagus sekali. Ma'aqwa ar-rajula. Betapa kuatnya ya lelaki tersebut. Baik, ini tambahannya buat Thomas, silakan dicatat ya untuk yang double ada huruf yang sama, yang pertama huruf kedua dan terakhir sama, maka kita tasydidkan. Akhaffa, alazza, ajadda dan seterusnya. Aqalla. Kalau seandainya diakhiri oleh ya, goliyah ya, kemudian goni atau tadi misalnya qawi, aliyah, maka kita ubah jadi isim, jadi fi'il ta'ajubnya dengan ya-nya diubah menjadi alif. Agla, a'la, agna dan seterusnya. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke latihan berikutnya terkait dengan kaidah lain akan kita bahas insyaallah. Baik, kalau tidak ada, silakan Ummahat ikuti bacaan saya ya. Sama-sama kita baca di sini biar melancarkan intonasi ya. Kemudian kita masuk ke latihan berikutnya. Langsung kepada isim tafdilnya. Istami'na wa karirna. Ma abrada hadzal ma'a. Ikuti. Ma'abrada al-ma'a. Ma ajmalan nujuma. Ma arkhasa hadzal qalama. Nah, seperti itu Bu Jasa sahih. Ma ashalal lughatal arabiyyata. Nah, ma aksaron nujuma. Ma ahsanal labana. Ma asra'a hadhihi sayyarata. Ma ajmalal qamara. Qamara ya, jangan komaru, salah nih, qamara. Maf'ulun bihi. Baik. Ma awsakha hadzal qamisa. Ma anzafa hadzal fasla. Sahih, barakallahu fikum. Bisa dipahami ya insyaallah terkait dengan fi'il ta'ajjub. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Sekarang kita akan masuk ke latihan berikutnya di latihan yang ketujuh. Baik, silakan dibuka latihan ketujuh, Mat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke latihan yang ketujuh. Baik, dalam latihan yang ketujuh ini penulis ingin menyampaikan pada kita terkait dengan kaidah penggunaan harfun nida. Terkait dengan kaidah penggunaan harfun nida. Ya, dulu di jilid 1 pernah kita belajar ya tentang harfun nida, yaitu penggunaannya adalah huruf ya yang bisa digunakan untuk jarak jauh dan jarak dekat. Untuk jarak jauh dan jarak dekat. Dulu kalau di jilid 1 kita baru mendapatkan contoh dari penulis ketika harfun nida bertemu dengan isim yang bentuknya tunggal. Misal umat bilang Muhammadun, umat panggil Muhammadnya, maka menjadi ya Muhammadu, dihilangkan tanwinnya. Ustazun, ustazun, ustaz, umat panggil ustaz, asalnya bertanwin, ketika ada harfun nida maka nunnya dibuang. Ya ustazu, gitu. Wahai ustaz. Kemudian rojulun, wahai lelaki, umat gunakan ya maka dihilangkan tanwinnya. Ya rojulu, begitu ya. Nah, sekarang di latihan yang 7 ini penulis ingin menyampaikan pada kita kalau seandainya nama yang kita panggil itu adalah nama yang memang berbentuk idhofah. Memang ada Ustaz, ada. Misalnya Abdullah. Abdullah. Ini namanya idhofah, mudhof ilaih. Abdun sebagai mudhof, Allah sebagai mudhof ilaih. Ketika kita ingin memanggil nama yang sudah berpola idhofah, maka caranya adalah harfun nida ini merubah hukum mudhof yang asalnya doma menjadi fathah. Ya Abdullah, begitu. Rasulullah asalnya doma, Rasulullah. Ini mudhof ilaih. Ketika kita panggil dengan menggunakan harfun nida, maka jadilah ya Rasulullah.
Nah, inilah pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis dalam latihan 7 ini. Langsung saja kita lihat contoh dari penulis. Lihat ummahat. Ta'ammal al-amsilah, perhatikan contoh berikut ini. Summaqra'il kalimati, kemudian bacalah kata-kata al-atiyata berikut ini. Waktu baha, dan tulislah ia, maksudnya tulislah kata-kata tersebut ma'adopti awakhiriha, disertai dengan pemberian harokat awakhiriha pada akhir-akhirnya. Kita lihat contohnya dari penulis. Lihat di sini namanya yang ada pada contoh yang pertama adalah nama tunggal. Muhammadun. Dimasuki harfun nida, lihat ya Muhammadu, hilang tanwinnya. Hamidun, ya Hamidu, tanwinnya hilang. Ustazun, dipanggil dengan harfun nida, ya Ustazu. Kita hilangkan tanwinnya karena ada harfun nida. Baik, kalau namanya berbentuk idhofah, contoh ukhtu Hamidin, saudara perempuannya Hamid. Kita ingin panggil wahai saudara perempuannya Hamid, begitu ya. Maka lihat pembentukannya berubah menjadi ya ukhta Hamidin. Asalnya ukhtu berubah menjadi ukhta. Kenapa dipatahkan? Karena nama di sini atau kata yang dimasuki oleh harfun nida di sini berbentuk idhofah, mewajibkan ketika dimasuki oleh harfun nida mudhofnya menjadi fathah mansub. Abdullah, ya abdallahi, ya abdallahi, berubah abdu menjadi abdullah. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan, Rasulullah dimasuki harfun nida berarti menjadi ya Rasulullah. Dan ini sering terjadi pada nama-nama ummahat yang mungkin ummahat punya nama kunyah. Siapa sih namanya Bu Susi, misalnya anaknya Maryam misalnya. Contoh. Anak ibu siapa Bu Susi namanya? Iya, anak. Aditya Susilo. Adit ya, Umu Adit. Aditya Susilo. Aditya. Ibu dipanggil ibu Adit kan ya? Misalnya, Umu Adit. Kalau di kita repotnya kalau di bahasa kita memanggil teman kita ya, ibu tetangga kita dan sebagainya, itu ibunya disandarkan pada nama suaminya. Betul nggak? Seringnya di kita ya kan, misalnya saya nih punya istri kan, nama saya Bima, Umu Bima, jadinya saya bukan jadi suaminya malah jadi bapaknya. Apa Umu Bima berarti anaknya, saya anaknya istri saya kan, begitu kan ya, salah. Kalau di kita tuh seperti itu kan, disandarkannya nama ibunya kepada suaminya. Betul kan ya Bu ya? Bu Susi gitu ya, sama ya di rumah. Ya. Saya nama bapak saya itu Susi Suroso. Oh, Masya Allah. Ibu Suroso nama ayah saya. Ibu kalau dipanggil di rumah siapa? Bu siapa? Bu Susi Bu ya? Budi, kadang-kadang Bu Susi. Bu Budi. Bu Budi kan? Ibu Budi. Nama suami ibu Pak Budi ya? Iya. Ya, itu dia saya bilang, kalau di kita begitu ya Bu Budi. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, yang benar itu adalah nama kita disandarkan kepada nama anak kita. Kalau nama kita anaknya tadi Bu Susi Adit ya, berarti panggilnya Ummu Adit. Ummu Adit. Ya, Ummu Adit. Nah, ini polanya adalah berpola idhofah karena kita menyandarkan nama kepada nama anak Ummu Adit. Berarti kalau seandainya saya manggil Bu Susi dengan panggilan Ummu Adit, ya berarti jadi apa? Ya Ummu asalnya jadi Umma. Jadi Umma. Ya Umma Adit gitu. Umma Adit. Betul, ya Umma Adit. Berubah jadi fathah. Atau umat misalnya ada nama yang Arab ya, misalnya Ummu Maryam. Ada nama Ummu Maryam? Barangkali ya, ada. Ummu Maryam. Misal contoh aja, nama anaknya Maryam. Kalau dipanggil dengan harfun nida maka jadi apa ya? Ya Umma. Betul, ya Umma Maryam. Umma Maryam. Kita ubah kata umunya menjadi umma. Kenapa? Karena nama ini berpola idhofah. Sama dengan kata abu, ya Abu Zaid misalnya, atau ya Abu siapa ya seringnya? Ya Abu Zaid misalnya, Abu Zaid. Kalau dipanggil dengan ya berarti berubah jadi apa? Ya Aba Zaid. Ya Aba Zaid begitu ya. Nah, ini juga terkait dengan nama-nama kunyah namanya ini. Nama kunyah itu nama panggilan. Dengan cara kita menyandarkan nama kita kepada anaknya. Ummu dengan Abu. Abu siapa? Ya Ummu siapa. Nah, ini juga sama ummahat karena bentuknya idhofah, ketika dimasuki oleh harfun nida maka berubah harokat pada kata pertamanya asalnya dhamma menjadi fathah. Ummu Maryam jadi ya Umma Maryam.
Misalnya Ummu Ahmad dipanggil menjadi ya Umma Ahmad. Abu Zaid ya Aba Zaid. Abu Ammar ya Aba Ammar. Abu Hurairah ya Aba Hurairah, begitu. Karena ini namanya sudah berpola idhofah. Nah, sekarang di sini kita lihat ya. Contoh-contoh dari penulis, ya ukhta Hamidin. Wahai saudara perempuannya Hamid. Asalnya ukhtu berubah jadi ukhta karena ada harfun nida. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, langsung kita membaca contoh soal dari penulis. Silahkan ummahat membaca kata-kata ini yang sudah dimasuki harfun nida. Bagaimana cara membaca yang benar. Baik, kita mulai dari pertama lagi ya, balik ya ke awal. Bu Dani silakan, paragraf pertama dibaca yang ada di layar, Bu. Silakan Bu Dani. Ya Aliyu. Ya Aliyu, bagus, hilang tanwinnya. Terus. Ya Abbasu. Ya Abbas. Ya Abbasu, ulang. Ya Abbasu. Bagus, hilang tanwinnya. Terus. Ya Rojulu. Ya Rojulu, barakallahu fik. 3 aja ya Bu ya. Ahsan, barakallahu fik. Kemudian dilanjutkan di bawahnya, tafadhali. Ya bintu. Iya, lanjut. Silakan Bu Susi, enggak apa-apa. Lanjut. Ya bin. Ya Syaihun. Nah, ya Ya Syekh. Maryamu. Ya Maryam, Hasan, dihilangkan tanwinnya, sahih. Dilanjutkan, coba Bu Desmiarti. Ustaz. Ya Abdullahi. Ya. Ya Binta Khalidin. Betul. Ya Ya, Saiqul. apa? Ya Ya apa itu ya? Saik. Mana Saik? Sopir. Saiqo. Nah, Saiko, sahih. Ulang. Saiqo sayyarati. Mumtaz. Apa Ya, tadi Ya Umasa. ya Saiko sayyarati. Cukup Bu, sampai sini 3 aja. Ya Abdullahi. Artinya Pak Ustaz. Ya Binta Apa? Khalidin. Sopir. Ya sa'iqas sayyarah, wahai sopir mobil. Sa'iq itu artinya apa? Sopir. Sa'iq. Ya, dia dipatahkan karena bentuknya idhofah. Asalnya sa'iqus sayyarah, karena ada ya menjadi ya sa'iqas sayyarah. Baik, dilanjutkan. Coba Bu Zohar, Ummu Sa'ad. Silakan. Ya Umma Sa'ad. Nah, ya Umma Sa'din. Nah, ya Umma. Ya Umma Sa'din. Ya Umma Sa'din. Terus Ya Abdullahi. ya Tuh. bawahnya Abdurrahman. Ya, ya. Maaf. Nah. Ya Abdurrahmani. Ya Abdurrahmani. Terus ya Ya Robbal Ka'bati. Ya Robbal Ka'bati. Ya Robbal Ka'bati. Apa ya Robbal Ka'bah? Wahai Tuhan Ka'bah. Rob Ka'bah. Macam Rob pemilik Ka'bah. Baik, Bu Desi dilanjutkan, silakan Bu Desi. Imamul Masjid. Ya Imama. Ya Imama. Ya Imamal Masjidi. Ya Imamal Masjidi. Bagus. Terus Ibnu Abbas. Ya Ibna Abbasin. Ya Ibnu Abbas. Yang terakhir Abu Bakar. Jadi apa? Abu Bakrin. Iya. Ada betul ya. Ya Aba Bakrin. Nah, seperti itu. Ya Aba Bakrin. Berubah asalnya Abu menjadi Aba karena ada harfu nida. Ya Aba Bakrin. Hakaza ya umahannya. Cara kita memasukkan harfu nida kepada nama-nama yang kita panggil tergantung nama tersebut. Kalau namanya mufrad tunggal, maka cukup kita hilangkan tanwin. Kalau namanya berbentuk idhofah, maka kita ubah mudhofnya yang asalnya doma menjadi fathah. Langsung aja kita baca sama-sama ya. Istami'na wa karina. Dengarkan dan ikuti. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Ya Rojulu. Ya Rojulu. Ya Bintu. Ya Bintu. Ya bintu. Ya Syaikhu. Ya Syaihu. Ya Maryamu. Ya Ya Maryam. Maryam. Ya Abdallahi. Ya Ya Abdullahi. Allahi. Abda ya, jangan lupa saya ulang lagi. Ya Abdallahi. Ya Abdullahi. Ya Binta Khalidin. Ya Binta Khalidin. Ya Sa'iqas sayyarati. Ya Saiqat sayyarati. Ya Umma Sa'din. Ya Umma Sa'din.
Saidin. Ya Abdurrahmani. Ya Abdurrahmani. Ani. Ya Rabbal Ka'bati. Ya Rabbal Ka'bati. Ya Rabbal Ka'bati. Ya Rabbati. Ya Imamal Masjidi. Ya Ya Imam Imam Masjid. Ya Bana Abbasin. Ya Ya Ibn Abbasin. Ya Ibna Abbasin. Ya Ibn Abbasin. Ya Aba Bakrin. Bakrin. Ya Aba Bakrin. Nah, ya Aba Bakrin. Abu menjadi Aba Bakrin. Ini karena idofa ya, nama kunyah. Abu Bakar, Aba Bakrin. Nah, barakallahu fik ya ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan berikutnya. Tidak ada ya, insyaallah mudah nih terkait dengan harfun nida. Kan kita masuk ke latihan yang ke-8. Silakan dibuka. Ta'ammalil amsilata, perhatikan contoh-contoh. Ya. Ya. Summa ayyin, summa kemudian ayyin, tentukanlah. Ayyin di sini maksudnya apa? Tentukanlah. Fi mayali, berikut ini. Jam'al muannasis salimi, jam'al muannasis salimah, maaf, jam'al muannasis salimah, jamak muannas salim. Wadbit akhirahu, dan berikan harokat akhirnya. Ta'ammalil amsilah, perhatikan contoh-contoh. Kita diminta untuk lihat contohnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan di dalam kalimat berikut yang akan disampaikan oleh penulis mana jamak muannas salim. Kemudian tentukan harokat akhirnya. Harokat akhirnya kita berikan apa? Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam latihan yang ke-8 ini penulis ingin menyampaikan pada kita tentang alamatul i'rabi lil jam'il muannatsis salim. Latihan ke-8 apa? Penulis menyampaikan pada kita tentang alamatul i'rab, tanda i'rab li jam'i, untuk jamak al muannas salim, untuk jamak muannas salim. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alamatul i'rab li jam'il muannats salim, dia masuk pada alamatul i'rabil far'iyah. Saya ulang lagi, tanda i'rab pada jamak muannas salim dia masuk kepada tanda i'rab alamatul i'rab far'iyah. Apa itu tanda i'rab far'iyah? Tanda i'rab far'iyah adalah tanda i'rab yang tandanya tidak sama seperti aslinya. Saya ulang lagi, alamatul i'rab jamak muannas salim adalah tandanya alamatul i'rab far'iyah. Dia tanda i'rab yang far'iyah. Apa yang dimaksud dengan tanda i'rab far'iyah? Yaitu adalah tanda i'rab yang tidak sama sesuai dengan aslinya. Memang tanda jamak muannas salim tidak sama Ustaz dengan aslinya? Iya, tidak sama. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan umat semua telah tahu ya, bahwasanya alamatul i'rabil asliyah, tanda i'rab asliyah itu, i'rab itu perubahan harokat akhir ya umat ya. Saya ulang lagi biar umat tidak salah paham. Tanda i'rab itu tanda harokat akhir. Tanda harokat akhir pada jamak muannas salim adalah tanda harokatnya far'iyah, artinya tidak sama dengan asliyah. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tanda i'rab asliyah, alamatul i'rab asliyah, tanda harokat akhir secara asal itu adalah marfu dengan dhammah, gitu kan? Kalau umat dengan ada kata marfu, ya berarti marfu itu dhammah. Mansub itu ya berarti fathah. Majrur, ya majrur itu berarti adalah kasrah. Ini namanya tanda i'rab secara asli. Kalau umat lihat ada isim kedudukannya marfu. Kenapa marfu? Misalnya sebagai mubtada atau sebagai fa'il. Kan fa'il marfu tuh. Maka harokat akhir i'rab asli dari isim itu adalah dhammah. Kalau kita lihat ada isim sebagai fa'il, oh berarti marfu. Isim sebagai mubtada, oh berarti marfu. Apa ya marfunya?
hukum asalnya adalah marfu itu dengan dhammah. Atau kalau misalnya Umar lihat, nah sebagai contoh aja dulu ya, misalnya saya contohkan Umar. Ini asli ya, tanda asli. Saya berikan contoh di sini. Saya berikan contoh misalnya marfu sebagai fa'il. Qatala Muhammadun al-hayyata. Muhammad membunuh ular. Kita bilang Muhammad itu marfu. Kenapa marfu? Karena kedudukan Muhammad sebagai fa'il. Fa'il itu marfu. Apa tanda marfunya pada kata Muhammad? Tanda marfunya adalah dhammah. Makanya kita baca Muhammadun, bukan Muhammadin, bukan Muhammadan. Kita bilang Muhammad itu marfu. Karena kedudukan dia sebagai fa'il. Fa'il itu kan marfu. Terus tanda marfunya apa? Tanda marfunya dhammah. Kenapa dhammah? Karena Muhammad itu adalah bukan termaksud dari tanda i'rab yang far'iyah gitu mah. Atau gampangnya karena Muhammad itu memang masuknya pada tanda i'rab yang asli. Marfunya ya dengan dhammah karena dia asli dengan dhammah. Memang ada isim yang tanda i'rabnya bukan asli, artinya beda dengan asal, ada. Apa saja? Ya diantaranya ada 6 ya. Diantaranya sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, mamnu minas shorof. Tanda i'rabnya ada yang berbeda dengan asli. Kemudian jamak muzakkar salim, muannats salim nanti kita bahas berikutnya. Ya di sini jamak muannats salim akan disampaikan dia masuk pada tanda i'rab yang berbeda. Saya berikan contoh dulu yang asli ya. Qatala Muhammadun al-hayyata. Lihat pada kata Muhammad. Muhammad kita bilang marfu karena sebagai fa'il dan tanda marfunya dhammah. Karena Muhammad tanda i'rabnya asli. Kemudian tanda i'rab asli itu adalah mansubnya dengan fathah. Contoh Muhammad dimasuki inna sebagai isim inna. Inna Muhammadan kita bacanya. Inna Muhammadan mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad itu rajin. Lihat kata Muhammad asalnya dun jadi dan. Kenapa jadi dan? Kita bilang dia mansub. Kok mansub sih? Karena kedudukannya isim inna. Apa tanda mansubnya? Tanda mansubnya fathah. Karena memang Muhammad tanda i'rabnya tanda i'rab asli. Nah, kalau majrur itu ya dengan kasrah. Contoh misalnya Ummahat bilang bahastu aku telah mencari. Bahastu an Muhammadin, aku telah mencari Muhammadin. Lihat pada kata Muhammad Ummahat. Bahastu an Muhammadin. Sekarang Muhammadnya kita berikan kasrah. Kita bilang Muhammad majrur. Kok majrur sih? Kenapa? Karena ada huruf jar. Karena saya sudah belajar kalau ada isim dimasuki oleh huruf jar maka dia menjadi majrur. Terus majrurnya dengan apa kata Muhammad? Kita bilang majrurnya dengan kasrah. Karena Muhammad tanda i'rab asli. Nah begini Ummahat. Kalau kita dapatkan isim tanda i'rabnya asli maka kalau marfu ya dengan dhammah. Mansub ya dengan fathah. Kalau majrur ya dengan kasrah. Nah Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa isim yang tanda i'rabnya tidak sama dengan asli. Kalau tidak sama dengan asli berarti maksud dari tanda i'rab tersebut istilahnya adalah tanda i'rab far'iyah. Baik, sebagai contoh dulu ya. Dulu kita pernah belajar di antara tanda i'rab far'iyah adalah isim mamnu minas shorof. Isim mamnu minas shorof. Isim mamnu minas shorof, tanda i'rabnya adalah tanda i'rab far'iyah. Sama dengan jamak muannats salim yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa isim mamnu minas shorof far'iyah? Karena tanda i'rabnya nggak sama. Kita sudah belajar mamnu minas shorof marfu'nya dengan dhammah. Sama Ustaz dengan dhammah? Ya sama marfu'nya. Mansubnya dengan fathah. Sama Ustaz, asli juga sama dengan fathah? Sama. Tapi majrurnya beda. Majrurnya isim mamnu minas shorof bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Beda kan di sini. Oh berarti majrurnya nggak sama asli.
Kalau tidak sama dengan aslinya, berarti isim ini maksudnya pada tanda i'rab yang tidak asli. Maksudnya namanya apa? Tanda i'rab yang far'iyah. Sehingga ketika kita mendapatkan tanda ini, kita telah mengetahui tanda ini bahwasanya isim mamnu minas sharaf, marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah juga. Tentunya ketika kita bilang contoh ya, qatala Muhammadun al-hayyata, kita ganti dengan nama Umar. Umar kan termasuk dari mamnu minas sharaf. Atau Ahmad deh, Ahmad mamnu minas sharaf. Umar bilang qatala Ahmadu al-hayyata. Lihat, qatala Ahmadu al-hayyata. Ahmadu Umar tulis harokat akhirnya dengan dhammah. Kenapa? Karena marfu. Kok marfu sih? Karena kedudukannya fa'il. Fa'il itu marfu. Apa tanda marfunya? Dhammah. Sama dong dengan aslinya. Sama. Kalau mansub misal ada inna Ahmada mustahidun. Ahmad yang asalnya du jadi da. Mansub dengan fathah. Karena memang manu minas sharaf, tanda mansubnya dengan fathah. Ahmad sebagai isim inna. Sama dong Ustadz dengan aslinya. Sama. Tapi ketika dalam keadaan majrur, beda. Lihat. Bahastu, aku mencari siapa? Mencari Ahmad. Bahastu an Ahmada. Kita katakan Ahmada dalam kalimat ini majrur. Kok majrur Ustadz kan fathah, harusnya mansub. Enggak, majrur ini. Kenapa majrur? Karena ada huruf an. An itu menjadikan setelahnya majrur. Harusnya kasroh dong Ustadz. Kan majrur itu kasroh. Ya, kita katakan Ahmada dia majrur karena ada an, tapi majrurnya dengan fathah. Kenapa? Karena Ahmad ini isim mamnu minas sharaf, tanda i'rabnya tidak sama dengan asli. Dia masuk pada tanda i'rab far'iyah. Seperti ini ya ummah aja gambarannya. Nah, ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jama' muannats salim itu termaksud dari isim yang tanda i'rabnya tidak asli. Artinya beda dengan aslinya, far'iyah. Kenapa? Catat ya. Karena tanda i'rab pada jama' muannats salim dicatat alamatu i'rab li jam'il muannats salim, untuk jama' muannats salim adalah marfu'nya dengan dhammah sama dengan asli. Masih sama nih marfu'nya. Sama dong Ustaz sama aslinya. Kok nggak masuk asli aja ya, marfu masih sama. Majrurnya dengan kasroh sama Ustaz. Yang asli juga majrur dengan kasroh. Ya masih sama. Mansubnya dengan kasroh. Sama atau beda ummahat? Mansubnya jama' muannats salim dengan kasroh, bukan dengan fathah. Beda kan? Beda. Berarti kalau beda kita katakan kalau begitu jama' muannats salim tanda i'rabnya far'iyah, tidak asliyah, karena ada satu kondisi di mana tanda i'rab jama' muannats salim tidak sama dengan aslinya. Baik, kita ambil contoh ya. Misalnya tadi qatala Muhammadun al-hayyata. Kita ganti sekarang menjadi jama' muannats salim. Misalnya kita gunakan kata at-talibatu. Perhatikan ya, at-talibat. Saya tulis dulu di sini, lihat di tulisan di layar ya. Asalnya kan gini ya, qatala Ahmadu al-hayyata. Kita bilang Ahmadu marfu karena sebagai fa'il. Tanda marfunya adalah dhammah. Kemudian kalau kita ganti dengan jama' muannats salim, qatalat at-talibatu, lihat ya, qatalat at-talibatu al-hayyata. Para pelajar perempuan itu telah membunuh ular itu. Lihat ya, at-talibatu jama' muannats salim, dia marfu, kedudukannya marfu. Kenapa marfu? Karena sebagai fa'il. Tanda marfunya apa? Dhammah. Karena tanda marfu dari jama' muannats salim memang dhammah. Kalau majrur tadi, misalnya bahastu, aku mencari. Kan bahastu sudah kita pelajari ya, butuh kata an. Bahastu an Muhammadin. Aku telah mencari Muhammad.
Ketika kita ganti dengan tholibat, aku telah mencari para pelajar perempuan, maka kalimatnya bahastu anit tholibati. Sama, ti juga, kasrah juga. Sama dong Ustaz, sama dengan Muhammad ini sama. Memang tanda majrurnya untuk jama' muannats salim sama dengan asli, kasrah. Tapi ketika dalam keadaan fathah, lihat ketika dalam keadaan mansub berbeda. Contoh tadi, inna Muhammadan mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad itu rajin. Ketika kita menggunakan isim innanya sebagai bentuk jama' muannats salim, maka kita bilang inna tholibata atau tholibati. Iya, kita bilang inna tholibati mujtahidun. Inna tholibati mujtahidatun. Nah, ketika ada orang membaca inna tholibati, jangan dia berkata tholibati itu majrur, kenapa ya? Kan nggak ada huruf jar. Itu kan juga bukan sebagai mudhof ilai, itu majrur, kenapa ya? Jawabannya adalah tholibati mansub karena ada inna sebagai isim inna. Terus kenapa nggak difathahkan? Kita bilang tanda mansub pada jama' muannats salim adalah tanda far'iyah, tidak sama dengan aslinya. Tandanya adalah dengan kasroh. Lihat Umar. Kedudukan mah sama, isim inna mansub, cuma tandanya yang beda. Muhammadan mansub dengan fathah tandanya gitu. Kalau tholibat mansub karena isim inna tapi tandanya dengan kasroh karena memang jama' muannats salim masuk pada tanda i'rab far'iyah. Contoh lain. Ro'aitu Muhammadan. Apa arti ro'aitu Muhammadan? Melihat Muhammad. Aku melihat Muhammad. Kenapa Muhammad mansub? Kalau saya tanya sama Umat, kenapa Muhammad mansub? Maf'ulun bih. Karena maf'ulun bihi, betul. Terus tanda mansubnya apa? Fathah. Fathah kan kelihatan Muhammad. Fathah. Karena Muhammad tanda i'rabnya asli. Tapi ketika Umat membaca ro'aitu at-tholibat, bacanya tholibata, tholibati, tholibatu. Tholibati. Kalau saya tanya sama Umat, tholibati di sini majrur, marfu atau mansub? Mansub. Kok mansub? Emang kenapa dia mansub? Kan maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Betul. Maf'ulun bihi mansub. Kok nggak difathahkan sih Umat? Bukan mansub itu fathah. Kok ini kasroh? Jawaban. Iya, karena jama' muannats salim tanda i'rabnya far'iyah, dia nggak sama dengan aslinya. Paham ya? Jadi ada beberapa isim yang tanda i'rabnya tidak sama dengan asli. Kalau tidak sama dengan asli berarti far'iyah, kita baru dapatkan dua, yaitu yang pertama isim mamnu minas shorof, beda di tanda majrurnya. Yang kedua di sini kita dapatkan yaitu jama' muannats salim, mansubnya beda dengan asli. Diingat-ingat nih Ummahat nih, karena terkait dengan menentukan harokat akhir. Langsung aja kita lihat contoh dari penulis ya, hafizahullah ta'ala di sini. Kita lihat contohnya. Ro'aitu sayyaratan. Lihat, ro'aitu sayyaratan. Oma tahu sayyaratan ini mansub, marfu atau majrur? Mansub. Karena sebagai maf'ulun bih kan di sini, dia tanda mansubnya fathah. Karena sayyara ini karena sayyara ini adalah tanda i'rabnya asli, bukan jama' muannats salim kan? Ketika kita lihat objeknya jama' muannats salim, kita baca ro'aitu sayyaratin. Lihat sayyaratin, dia kasrah. Kasrah di sini bukan majrur. Dia mansub karena sebagai maf'ulun bihi, tapi tanda mansubnya dengan kasrah, begitu. Iya. Beda. Sa'alatil mudiratu thalibata. Sa'alat fi'il, mudirah fa'il, thalibata maf'ulun bihi. Ibu kepala sekolah itu bertanya kepada seorang pelajar, thalibata. Maf'ulun bihi, tanda mansubnya adalah dengan fathah. Kalau objeknya adalah jama' muannats salim, maka kita bilang sa'alatil mudiratu thalibati. Nah, lihat di sini thalibati. Kita bilang thalibati mansub majrur atau marfu Ummahat. Thalibati
Mansub. Kok mansub? Memang kedudukannya sebagai apa? Betul, maf'ul bihi itu mansub. Kok nggak difatahkan? Harusnya kan fathah. Karena irobnya Karena jamak muannas salim. Betul, Maksudnya dengan kasroh. betul, tanda mansubnya dengan kasroh. Begitu caranya, betul. Qara'tul majallata. Qara'tul majallata. Aku membaca majallah. Majallah maf'ulun bihi mansub dengan fathah. Tapi pada jamak muannas salim, qara'tul majallati. Mansub, majrur atau marfu? Mansub. Kenapa mansub? Maf'ulun bihi. Betul. Tanda mansubnya apa? Kok enggak dengan fathah? Kasroh. Karena dia jamak muannas salim. Paham ya ummah aja? Dengan kasroh. Betul. Jadi diingat-ingat umat Allah Subhanahu wa taala, kalau umat dapatkan jamak muannas salim, jamak muannas salim itu tanda i'rabnya enggak sama dengan asli. Tanda mansubnya dia kasroh bukan fathah. Baik, ini adalah penjelasan dari penulis tentang contoh pembentukan jamak muannas salim ketika dalam keadaan mansub. Langsung aja kita jawab pertanyaan dari penulis di sini. Kita tentukan mana jamak muannas salim, kemudian berikan harokat. Ini gundul nih, sama penulis digundulkan. Silakan umat baca gundul di sini. Silakan Bu Lydia sekarang dirilannya. Iqra raqam wahid Bu Lydia. Samsi wal qamari wan nujmi wal bi. Ulang. Khalaqallahu. Ayo pelan-pelan. Samsi, baik. Entar dulu. Entar dulu. Saya belum nanya ini. Belum nanya ke Bu Lydia. Langsung jawaban sama Samsa. Baik, ntar ya. Saya matikan dulu yang lainnya mic-nya. Saya berikan Bu Lydia. Bu Lydia, saya tanya dulu Samsi. Samsi mansub, majrur atau marfu? Samsi yang sekarang yang mau berubah. Iya, Ibu kan kasrohkan ya Bu ya. Samsi tadi bacanya. Khalaqallahu Samsi. Iya. Kenapa Ibu kasrohkan? Berarti majrur atau mansub atau marfu di sini? Karena dia muannas salim. Muannas Jamak salim. muannas. Bukan. Jamak muannas salim itu adalah yang seperti ini Bu, yang setelah alif tak terbuka. Baik, saya ulang lagi. Jamak muannas salim itu yang tolibah. Jamak muannas tolibatun. Itu jamak muannas salim Bu. Ya, muslim. Kemudian mudarrisun, mudarrisatun. Yang tandanya setelah alif ada tak terbuka. Itu namanya alif, namanya jamak muannas salim. Syamsun jamak muannas salim bukan? Samsun bukan. Bukan. Berarti ini kan kedudukan dia sebagai apa di sini kedudukannya? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi majrur, mansub atau marfu? Mansub, betul. Berarti tanda mansubnya apa? Karena ini bukan jamak muannas salim. Fathah. Betul sekali. Khalaqallahu syamsa. Terus. Khalaqallahu samsa wal qamara. Bagus. Wan nujuma. Betul. Biharo. Betul. Wal ardo. Ya. Wasamawati. Wasamawati. Lihat ya, semuanya fathah. Syamsa, qamara, nujuma, biharo. Akhirnya samawati. Kok kasroh? Baik. Samawati kedudukannya sebagai apa? Coba tentukan kedudukan dulu. Maf'ulun bih. Dia sebagai atof. Ya, atof. Karena kan setelah wawu ya. Atof itu tugasnya apa sih atof tugasnya? Sama kata sebelumnya. Iya benar, mengikuti kedudukan sebelumnya. Bukan sama harokat ya, tapi mengikuti kedudukan sebelumnya. Sebelumnya kedudukannya mansub kan ya Bu ya? Karena sebagai atof kan, maf'ulun bihi mansub. Karena sebelumnya mansub, berarti samawati sebagai atof juga mansub. Sama-sama mansub, cuma beda di tandanya. Ardo, biharo, nujuma, qamara, syamsa mansubnya dengan fathah. Tapi pada kata samawati sama-sama mansub, cuma beda tanda. Mansubnya dengan apa samawati di sini? Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Jawabannya apa tadi Bu? Karena dia
Anas Salim. Jamak muannas salim. Begitu ya Bu Lydia ya. Jadi yang kasroh itu pada jamak muannas salim aja Bu Lydia. Kalau Syamsa enggak, karena dia bukan jamak muannas salim. Bisa dipahami Bu Lydia insyaallah. Allah. Baik, barakallahu fik ya Bu Lydia. Yang lain coba setelah Bu Lydia, Bu Luki silakan rokom isnan. Sa'alal abul abana'u wal banati. Sa'alal abu al abnatu al abna'u wal banatu. Baik. Sa'ala Banati. fiil. Ah? Apa gimana? Ulang. Wal banati. Oh, wal banati. Sa'alal abu al abna'u wal banati gitu. Iya, Benar? iya. Iya. Coba saya tanya dulu sama Ibu ya. Sa'alal abu al abna'u wal banati. Sa'ala apa ini Bu? Isim fiil huruf. Fiil, Fiil ya. Apa arti sa'ala? bertanya. Bertanya. Berarti butuh siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya. Baik. Siapa yang bertanya Bu? Abu, Abu. Berarti abu kedudukannya sebagai apa? fa'il. Fa'il. Betul. Fa'il itu bentuknya marfu. Marfunya dengan doma. Betul. Al-abna kedudukannya sebagai apa? Ini yang bertanya ayah. Yang ditanya siapa sekarang? Saya kirain naat. Naat? Eh, Apa arti tadinya abna? saya pikir naat. Lebih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Nah, maf'ul bihi itu mansub atau marfu atau majrur, Bu? Fatah pokoknya. Iya. Namanya fatah. Abna ya. Iya. Ya berarti salah ya ini ya. Harusnya apa? Sa'alal abu Nah, Abu abana'a. al abna'a. Ya karena maf'ul bihi mansub. Mansubnya dengan fathah karena abna'a ya dia memang tanda i'rabnya asli. Sa'alal abu al abna'a wal bana wal banati. Baru wal banati. Kenapa banati? Ini kedudukannya mansub, marfu, majrur. Mansub Mansub sebagai apa? sebagai atof. Betul, atof dari kata yang sebelumnya juga mansub, atof. Atau Ya, sebelum cuma tanda mansubnya dengan apa di sini? kasroh. Kasroh karena dia sebagai jamak Jamak muannas muannas salim. salim. Bagus. Silakan terjemahkan. Sa'alal abu al abna'a wal banati. Ayah bertanya kepada anaknya dan anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Betul, ayah bertanya kepada anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya. Ayah bertanya pada anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Sahih Ibu. Barakallahu fik ya Bu Luki. Tadi yang pertama terjemahnya Allah menciptakan matahari ya, bulan, nujum, bintang-bintang, biharo, langit apa? Laut-laut, al-ardo, bumi dan ya dan langit-langit. Baik, selanjutnya silakan Bu Nawang, Iqra'i raqam salasah, dibaca nomor 3. Nah, Ustaz. Nah, Katabtu hadihil kalimati. bagus. Katabtu hazihil kalimati. Masya Allah. Coba kedudukan Bu. Karena menentukan mansub atau tidak harus tahu kedudukan. Kalau nggak tahu kedudukan kita nggak tahu ini mansub marfu. Baik, katabtu. Katabtu fiil dan fa'il. Betul, fi'il fa'il. Hazihi. Hadihi maf'ulun bih. Betul. Al kalimati sebagai badal. Baik, badal itu tugasnya ngapain sih? Badal tugasnya? Mengikuti hadihinya ini Ustaz. Betul, mengikuti hazihinya ini. Betul. Karena hazihi ini maf'ulun bihi mansub, berarti badalnya ikut mansub. Mansub. Baik, kenapa nggak difathahkan Bu? Kan mansub. Karena dia jamak muannas salim Ustaz. Karena jamak muannas salim tanda mansubnya dengan fathah. Barakallahu fik, Masya Allah ya Bu Nawang, terjemahkan. Kata tuhajal kalimati. Saya telah menulis kata-kata ini. Betul, saya telah menulis kata-kata ini. Kalimat itu kata. Masya Allah, sahih Bu Nawang. Bagus sekali Ibu. Bu Nuning, raqam arba'ah, silakan. Ra'aitu attiba'a wat tabibati. Ra'aitu latibba'a wa tabibati. Masya Allah. Kedudukan Bu. Karena saya minta hujjah dari Ibu. Ra'aitu. Ro'a itu fiil dan fa'il. Ya, memang failnya siapa? Failnya.
Ini tuh Iya saya. betul tuh saya. Masya Allah betul. Atiba'a sebagai apa kedudukannya? Atibaa sebagai maf'ul bih, Betul. Maf'ul bih itu marfu, mansub atau majrur sih Bu? mansub, Mansub betul. Makanya Fathah. mansubnya dengan fathah. Masya Allah. Tobibati apa kedudukannya? aktof, Atau tuh tugasnya Mengikuti. ngapain? Mengikuti sebelumnya. mengikuti sebelumnya, Betul. Sebelumnya Sebab- mansub berarti atofnya ikut mansub. mansub. Kok nggak dengan fathah Bu? Bukannya mansub itu fathah. Karena at-tobibati itu jama' mu'anats salim. Betul. Jadi dengan kasroh. Betul, itu jawabannya. Karena tobibat jama muannas salim, makanya saya mansubkannya dengan kasroh. Karena dia tanda i'rabnya nggak sama dengan aslinya. Sahih Bu, Masya Allah. Sahih seperti ini. Ra'aitu latiba'a wa tobibati. Terjemahkan. Saya telah melihat para dokter laki-laki dan para dokter perempuan. Benar, saya telah melihat para dokter laki-laki dan para dokter perempuan. Asanti ya Bu Nuning, barakallahu fiik Ibu. Masya Allah, mumtaz. Nafika barakallah. Bagus sekali, Masya Allah. Rokam khamsah. Selanjutnya Bu Saca, silakan. Gosalal waladus saya roti. Gosalal waladus sayyaroti. Baik, saya tanya ya. Gosala sebagai apa Bu? Fi'il. Fi'il, jamil. Artinya apa gosala? Mencuci. Iya, siapa yang mencuci? Pelakunya di sini siapa? Al-waladu. Al-waladu, fa'il marfu. Sayyarah di sini sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu mansub, marfu, majrur? Mansub. Mansub. Baik, sekarang pertanyaannya sayyarah di sini jama' muannas salim atau bukan? Bukan. Iya. Kalau di buku Ini bukan jamak. Ah? Nomor 5, nomor 5 bukan nomor 6. Murfot. Nomor 5 bukan. Mufrad. Ini jebakan dari penulis Jadi saya ya. rota. Ya, saya rota. Serota. Saya rota, jadinya saya rota. Baik, ini jebakan dari penulis. Hati-hati ya, Mahat. Ini Iya, bukan saya jawaban rota. salim. Karena bukan jawaban salim maka dengan fathah. Karena bukan jawaban salim kan? Berarti kalau dia mansub ya fathah. Karena ini kan bukan jawaban salim. Ya, perhatikan ya. Tunggal. Tunggal, betul. Ulang lagi bacanya Bu Saca. Ini jebakan Bu. Ibu terjebak ternyata. Kan? Maksudnya kalau ujian nanti ya, ujian harus ada jebakan biasanya. Nah, silakan. Oh iya. Ini Gosalal waladus saya rota. Gua salah wala ada saya rata. Terjemahkan artinya? Anak kecil itu mencuci mobil. Anak kecil itu mencuci mobil. Satu lagi Bu, nomor 6. Karena ini terkait. Gosalal waladus saya roti. Nah, ini bedanya ya. Gua salah waladus sayyarati. Masya Allah. Terjemahkan. Anak kecil itu mencuci mobil-mobil. Iya, anak kecil itu mencuci mobil-mobil. Sayyarati di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Kenapa nggak dengan fathah mansubnya? Karena jamak muannas salim Betul. tanda fathahnya dengan kasroh. Bukan tanda Mansub. fathahnya, salah. Bukan tanda mansubnya gitu bilangnya. Dengan kasroh. Iya, tanda mansubnya dengan kasroh. Asanti ya Bu Saca, barakallahu fiik Ibu Mumtaz. Rokam sabah, Bu Susi. 7. Bismillah. Hmm. A'athar riyalati ya bunya. Bukan, bunayya. Dia baca bunayya. Ya bunaya. Bunaya. Ya bunaya. Nah, ulang lagi. A'athar Betul. riyalati ya bunaya. Mumtaz. A'akhal taryalati ya bunayya. A'akhal taryalati ya bunayya. Hasan, terjemahkan dulu coba. Kalau atau lupa. Mengambil. Mengambil, betul. Oh, mengambil. Nah. Saya Pangkahan. apa A'akhal mengambil tar- real ya? Ya, Apa apa? mengambil real ya anakku? Benar. Apakah kamu telah mengambil real-real wahai anak laki-lakiku? Sahih. Baik Ibu, soal kedudukan Bu. Akhota itu apa Bu? Kedudukannya. Akhota itu fiil Fi'il dan fa'il. fa'ilnya mana? Fa'ilnya
Tak Ya di sini. bunaya. Bukan kan tak. Ini kan tak domir tak. Bunaya yang orang aja yang dipanggil dia. Munada. Pak itu saya. Iya, fa'il. Ahad fa'il dan Domir. fi'il. Iya, kan kamu mengambil. Domir. Rialat, Kenapa Ustaz? saya ulang lagi, tak sebagai fa'il. Rialat Karena dia maf'ul sebagai, saya ulang lagi, fa'il, tak fa'il, karena Fi'il dia dan adalah fa'il. pelakunya, domirnya. Ya. Iya. Fi'il Kemudian dan rialat fa'il. sebagai rialat bi rialata ya rialati sebagai maf'ulun maf'ulun bihi. diambil. Iya betul, Iya. yang diambil rialati ditandakan dengan kasroh, bukan dengan fathah. Kenapa? Kok maf'ul bihinya kasroh bukan dengan fathah? Karena dia jamak muannas salim. Betul, karena dia jama muannas salim. Asanti ya Bu Susi, barakallahu fik Ibu, seperti itu. Ahsan. Bu Yulianti, silakan rekom samania sekarang Bu Yuli. Rukun samania. Sa'ala bilalan zamila'u. Sa'ala bilalan. Sa'ala bilalan. Bilalun. Ini salah tulisannya ya. Sa'ala bilalan. Kalau saya tanya bilalan, kenapa patah? Bilalun. Ya benar, bilalun. Kita baca dengan bilalun. Kenapa bilalun? Zamila. Bilalun kenapa didomahkan? Karena kedudukannya sebagai apa? Karena fa'il Ibu ya. Fa'il itu marfu. Ya, zumala'ahu fathah ya. Kenapa zumala'ahu dipatahkan? Karena mansub. Mansub. Karena Betul. maf'ul. Mansub sebagai maf'ulun bihi. Sahih. Terjemahkan Ibu. Sa'ala bilalun zumala'ahu. Bilal bertanya kepada temannya. Iya, Bilal bertanya kepada teman-temannya. Sahih Ibu. Barakallahu fiik. Lanjut Bu Dani, langsung dikit lagi ya, selesaikan ini sampai 12. Baik. 9 Bu Dani, silakan. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Betul. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Betul, tiha. Bukan taha tapi tiha. Masya Allah. Baik, langsung aja Bu, tentukan kedudukan sa'alat Fi'il Zainab. Zainabu ya, zamilah. maf'ulun bih. Betul. Maf'ulun bihi mansubnya bukan dengan fathah ya, tapi dengan kasrah. Kenapa? Karena jamak muannas Karena salim. jamak salim. Terjemahkan Ibu. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Zainab bertanya kepada teman-teman perempuannya. Zainab bertanya pada teman-teman perempuannya. Lanjut Bu Desmiarti, Masya Allah. Silakan Bu Dani, barakallahu fiik, Masya Allah, Hasan. Silakan Bu Desmiarti. Tanggung tinggal 3 lagi, kita lanjutkan ya. Nah, Qara'tul kutuba wasuhufa wal majalati. betul. Qara'tul kutuba was-suhufa wal majallati. Masya Allah. Terus kedudukannya Bu. Qara'tu Sebagai fi'il fa'il, al-kutuba sebagai maf'ulun bih, wasufa sebagai aftof, wal majalati atof juga. Jamak muannas salim, maka fathahnya dengan majrur. Kefatah dengan majrur kebalik. Fathah mansubnya dengan Iya, mansubnya dengan kasroh. kasroh. Iya. Majrur sama Majrur Balik, kan bukan dong. Majrur kan kasroh. Ya kan? Oh iya. Mansubnya dengan kasroh, bukan fathahnya dengan majrur. Kebalik. Ya Ustaz. Mansubnya dengan kasroh. Ya, barakallahu fiik, bagus Ibu. Ya, enggak ada pertanyaan, dijawab semua sama Ibu. Saya enggak jadi nanya. Baik. Langsung Bu Desi, rokamah ada asyar. Silakan. Terjemahnya belum tadi Bu Desi. Nah, Oh iya Ustaz. Saya telah membaca buku itu, koran itu dan majalah-majalah itu. Iya, kutub jama ya. Saya telah membaca buku-buku itu, koran-koran itu, ya, dan majalah-majalah itu. Betul. Ini jamak semua. Kutub jamak, suhuf juga jamak. Kutub jamak dari kitab, suhuf jamak dari sahifah. Bu Desi, rokamah ahada asyar 11. Ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhwatihi. Betul. Tapi bukan pertanyaan. Wa akhwatihi. Betul. Nah, ulang lagi, ulang. Ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhwatihi. Betul, terjemahkan, silakan. Saya telah melihat saudara laki-laki Hamid dan saudara perempuannya. Iya, kedudukan. Terus. Ra'aituhu fi'il fa'il. Betul. Ikhwatu maf'ulubi. Ikhwata. Ikhwata maf'ulubi. Hamidin atau Hamidin atau kok atau kan majrur dia kasroh nih.
Mudhof Mudhof ilaihi. Mudhof mudhof ilaihi. ilaihi, makanya dia majrur, betul. Akhwatihi, Atof. Baru atof. iya baru atof. Atof dari kata ikhwah ya. Dia atof mansubnya dengan kasroh. Kenapa Bu dengan kasroh mansubnya? Karena jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim. Hasan. Cukup Bu Desi. Terakhir Bu Johar sama. Bu Johar sama. Silakan 12 terakhir. Hidupkan mic-nya Bu Johar sah. Terakhir dibaca. Silakan. Qara'na hadhihi safhati. Hah? Sofahat. Sofahat. Safahati. Betul. Qara'na hadhihi sofahat. Sofahat itu jamak dari kata sofhah. Sofhah itu halamannya. Sofhah halaman. Jamaknya adalah sofahat. Jamaknya sofahat. Halaman. Ulang lagi bacanya silakan Ibu. Qara'na hadhihi safahati. Iya, qara'na hadhihi sofahati. Qara'na hadhihi sofahati. Terjemahkan Ibu. Kami telah membaca lembaran-lembaran ini. Betul, kami telah membaca lembaran-lembaran ini. Silakan Bu kedudukan. Qara'na. Qara'na fi'il fa'il. Bagus. Hazihi. Hadhihi maf'ulun bi. Bagus. Sofahat. As-safahati naat. Bukan, kan bukan kata sifat sofahat. Badal. 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 Iya, badal, betul. Badal, Hasan. Badal tugasnya ngapain? Badal tugasnya? Badal tugasnya mengikuti sebelumnya. Iya, kita sebelumnya, betul. Hazihi mansub, maka sofahat ikut mansub ya. Mansubnya dengan kasroh, kenapa? Karena dia adalah jamak muannats salim. Iya, saya jamak muannats salim. Masya Allah, barakallahu fik ya Bu Joharsah Mumtazah. Baik umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faidah ya yang bisa kita bahas untuk sampai dengan ini ya pertemuan hari ini terkait dengan mengenal tanda i'rab pada jamak muannats salim. Nah, umat dengan mengenal tanda-tanda i'rab kemudian kita tahu kedudukannya ya, kalau kita tahu semua apa yang menyebabkan itu mansub, marfu, majrur, kemudian kita tahu tanda-tanda dari isim itu apa saja, maka itulah kunci di dalam membaca, sebetulnya itulah kunci di dalam kita bisa membaca gundul. Nah, oleh karena itu karena sudah jauh pembahasannya tentang pemberian harokat tentang kedudukan di sini. Nah, untuk lebih mengetahui ya tentang pemahaman terhadap ini, seperti biasa nanti akan ada soal dari saya ya terkait dengan umat memberikan harokat. Nah, terkait dengan harokat ini nanti insya Allah ta'ala akan saya jelaskan berikutnya lanjutannya ya. Karena untuk menyimpulkan tentang harokat yang umat telah pelajari dan kedudukan-kedudukan telah umat pelajari apa saja, biar umat nanti lebih terbuka ketika nanti umat membaca gundul kenapa sebabnya ini dan itu. Karena sebetulnya kalau disimpulkan nanti akan menjadi kesimpulan yang memberikan faidah besar buat kita semua. Kita jadi tahu kenapa kok kita bisa baca gundul ya. Ini kan digundulkan semua. Kok bisa dibaca doma ya? Kok ini kasro ya? Kenapa ya? Karena ada rumus-rumusnya atau ada sebab-sebabnya. Nah, seperti apa nanti kesimpulannya akan saya bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya nanti saya akan berikan tugas dulu pada umat. Mohon maaf hari ini lewat sekali waktunya ya dari jam 11. Semoga bisa bermanfaat bagi umat sekalian. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari Anda pribadi. Sampai sini dulu ya umat biar tidak terlalu siang. Umat juga barangkali di rumah banyak kegiatan. Kita lanjut nanti pembahasan ini di pertemuan berikutnya bismillah. Dengan kesimpulan yang akan saya berikan pada umat terkait dengan tanda-tanda i'rab, kemudian bagaimana sih kunci kita bisa baca gundul. Baik demikian saja.